Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di sini saya akan membahas tentang bahaya sifat sombong berdasarkan Al-Quran dan hadis. Sombong merupakan watak dan karakter sifat manusia yang merasa agung atau mengagungkan dirinya sendiri serta menganggap rendah dan kurangnya orang lain. Meski sifat sombong merupakan fitrah yang sudah muncul sejak manusia lahir, tetapi ada baiknya seorang manusia yang diajarkan tentang adab dan tata krama, seperti bersikapnya tawadu, rendah diri, saling menerima dan memaafkan. Sifat sombong biasanya disertai dengan sifat riya, pamer, karena merasa dirinya lebih dari segala-galanya. Padahal dalam Islam, riya masuk dalam kata musyrik, kecil. Kenapa bisa musyrik kecil? Karena setiap kelebihan yang sejatinya dari Allah akan tetapi malah diakuisi secara sepihak oleh manusia itu sendiri. Jika ia mengingat Allah sebagai pemilik segalanya, maka dia tidak akan sombong dan riya. Ada berapa sifat sombong yang sangat berbahaya berdasarkan Al-Quran dan hadis? Yang pertama, ada beberapa sifat sombong yang sangat berbahaya dalam Al-Quran dan hadis. Yang pertama, dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul. Allah berfirman yang artinya, janganlah kamu memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan dirinya. Surat Al-Luqman ayat 18. Bahkan Rasulullah SAW juga pernah bersabda yang artinya, sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Hadis riwayat Muslim. Semua makhluk di alam semesta diciptakan oleh Allah sesuai dengan kehendak dan keinginannya. Hal tersebut menurut Allah sangat baik dan indah, dan bagi manusia selalu ada hikmahnya. Kenapa manusia diciptakan berbeda-beda? Kenapa harus ada jin, malaikat, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan lain sebagainya? Agar sesama makhluk Allah saling mengenal dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketika kita merasa lebih mulia dari yang lainnya, padahal sejatinya kemuliaan yang kita miliki bersumber dari Allah, dan Allah menginginkan kemuliaan tersebut untuk mengagungkan dan memujinya, maka niscaya Allah akan membenci diri kita. Adapun yang kedua, diabaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang pernah bersabda, yang artinya ada 3 golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak disucikan olehnya, dan baginya ajab yang pedih. Masya Allah. Ajab yang pedih yang seperti apa? Yaitu orang-orang yang sudah tua berzina, penguasa pendusta, dan orang miskin yang sombong. Hadis riwayat Muslim. Bahkan agama Islam mengajarkan untuk tidak menyombongkan diri dari segala keadaan dan peristiwa, seperti sombong dalam keadaan kaya dan miskin. Lalu pertanyaannya, apakah orang miskin bisa sombong? Jawabannya, bisa. Karena sombong selalu mengikuti hawa nafsu manusia. Dimanapun ada, dimanapun kita berada, itu selalu mengikuti dengan hawa nafsu itu. Kebanyakan orang miskin yang sombong timbul dalam dirinya rasa iri hati karena tidak mampu mencapai sesuatu.
bukannya selalu bersyukur dan menerima, justru malah selalu suuzon dan selalu mengeluh dengan perjalanan hidupnya. Contohnya nih, jika ada tetangga sudah membeli TV baru, jika orang yang tidak mampu tersebut hatinya busuk, ia akan berburuk sangka. Seperti beli TV baru, paling juga uang hasil korupsi. Mending kita lebih mulia uangnya hasil kerja. Karena sendiri dan lebih nyaman. Itulah kadang-kadang prasangka dan hati kita yang sombong. Meskipun ini hanya contoh, tetapi mungkin saja di luar sana ada yang menemukan seperti ini. Atau bahkan dengan cerita-cerita yang berbeda. Bahkan di diri kita sendiri. Yang ketiga, dengan kalimat sombong, menjadi makhluk yang hina di mata Allah. Allahu Akbar. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya orang-orang yang bersikap sombong di muka bumi tanpa alasan yang benar, mereka akan aku palingkan dari kebenaran sehingga mereka tidak dapat memahami bukti-bukti kekuasaanku. Tuh kalau kata Allah. Sekalipun orang-orang yang sombong itu menyaksikan bukti-bukti kekuasaanku, mereka tetap tidak mau beriman. Jika mereka melihat jalan sesat, justru mereka mau mengikutinya. Begitulah karakter orang-orang yang sombong. Mereka telah mendustakan agama kami, kalau kata Allah. Dan mereka telah melalaikan bukti-bukti kekuasaan kami. Al-A'raf 146. Orang yang sombong seringkali tidak akan pernah mau kalah dan mengalah. Andai kata ada yang mengunggulinya, ia akan bersikap sinis dan berlomba-lomba untuk melebihi yang lain lagi. Atau bahkan bisa berbohong, mereka-reka cerita dan peristiwa yang tujuannya mengangkat dirinya. Jadi orang sombong itu diantaranya tidak mau dikalahkan, tidak mau dijatuhkan, bahwa dirinya selalu tinggi untuk di sekelilingnya atau di sekitarnya. Itu semua disebabkan karena hatinya telah mati. Jika hati sudah mati, ya sangat sulit akan menerima masuknya dan nasihat dari saudara-saudara, dari teman, orang tua, atau dari guru-guru, atau dari tokoh masyarakat. Akan sulit karena hatinya sudah mati, sudah kaku, bahkan mengeristal bagaikan daging yang dibungkus dengan bola kristal es, jadi membeku. Sebenarnya sangat kasihan dengan orang seperti ini, karena sejatinya dia sedang menggali lubang kehinaan dari dirinya sendiri. Adapun yang keempat, orang yang sombong, hatinya itu terkunci. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menutup rapat pintu hati manusia yang bersikap sombong, sehingga ia tidak akan lagi mampu menerima kebenaran, sebagaimana tertulis dalam dalil berikut, yang artinya demikianlah Allah mengunci mati hati orang yang sombong dan sewenang-wenang. Al-Mu'min ayat 35. Seperti yang ada di atas, orang yang sombong sangat sulit untuk menerima kebenaran jika hatinya telah mati dan dikunci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan satu-satunya ya dia harus benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dia banyak belajar hikmah tentang kepemilikan semua dan kepemilikan yang sejati. Adapun yang kelima tentang sombong, itu orang yang sombong akan mengikuti, menjadi pengikut iblis, setan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman juga yang artinya, dan ingat ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis, setan. Ia tidak mau dan takabur, maka ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Surat Al-Baqarah ayat 34. Memang peristiwa ini menjadi penandaan bahwa makhluk yang mulia bisa menjadi hina disebabkan karena kesombongannya.
Sombong tidak hanya memandang manusia yang rendah, manusia yang mulia juga bisa menjadi lebih rendah jika memiliki sifat sombong. Contoh lain, kisah dua malaikat bernama Harut dan Marut yang sombong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dihukum oleh Allah di atas laut sampai hari kiamat. Itulah perilaku orang sombong. Adapun yang keenam, perilaku orang sombong menjadi penghuni neraka. Summa nauzubillah. Orang yang sombong akan dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga menjadi pengikut iblis yang akan mendekam selamanya di neraka. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, para penghuni neraka adalah orang-orang yang keras kepala, kasar, lagi sombong. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Maksud hadis tersebut menjadi penanda bahwa orang yang memiliki sifat sombong bisa menjalar menjadi sifat yang buruk lainnya, seperti menjadi riya, iri, dengki, dendam, sum'ah, musyrik, dan lain sebagainya. Itulah. Mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan ini, kita menjadi orang yang tidak sombong, dan Allah jauhkan dari sifat-sifat iri, dengki, riya terhadap diri kita, agar perilaku dan sikap kita ini menjadi orang yang lurus dan yang ikhlas, karena kehidupan ini adalah ibadah. Tunjukkan ibadah kita itu karena mencari keridhaan Allah, senantiasa kita juga agar mendapat keberkahan hidup. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan untuk kita semua ada manfaatnya. Nikmatnya iman, indahnya Islam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.